Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi terus memburu 3 pembunuh sejoli Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Informasi di media sosial menyebut salah satu pelaku yang masuk daftar pencarian orang saat ini berada di Jakarta. Tangis Ibu Vina pecah saat menceritakan peristiwa naas yang merenggut nyawa anaknya. 8 tahun sudah anaknya meninggal dunia. Sejoli Vina dan Eki tewas dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. 8 pelaku telah ditangkap, 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang dipenjara selama 8 tahun dan kini telah bebas. Namun hingga kini 3 orang lainnya masih buron. Jejak 3 pelaku pembunuhan yang masih buron pun terus ditelusuri. Polisi telah memasukkan ketiganya ke dalam daftar pencarian orang. Tidak hanya polisi, netizen juga ikut melacak keberadaan ketiganya. Dugaan sementara, salah satu pelaku berada di Jakarta. Kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang informasi dari teman-teman media ini. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, jadi ketika Polda Metro Jaya, Polres Jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polres, di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya siap membantu, ya, siap membantu mencari ataupun menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut. Sementara itu hingga kini keluarga Vina dan Eki terus meminta keadilan atas kematian keduanya. Semua cara dikerahkan untuk melacak jejak pelaku yang belum ditangkap. Salah satunya dengan mengangkat kasus pembunuhan anaknya ke layar lebar. Tak hanya keluarga, publik juga menunggu keadilan untuk Vina. Almarhumah saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Tim Liputan iNews melaporkan. Ayahanda Eki, korban pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki oleh kelompok geng motor di Cirebon, angkat bicara atas kisah tragis yang menimpa putranya. Sang ayah meminta masyarakat ikut membantu menangkap 3 pelaku yang masih buron sejak 8 tahun lalu. 8 tahun berlalu, tabir misteri kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki oleh sekelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat terus diselidiki. 3 buronan pembunuhnya, Vina, masih berkeliaran. Ayah Eki yang merupakan Kapolsek Kapetakan di Polres Cirebon angkat bicara atas kasus tragis yang menimpa putranya. Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudian atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa begitu kami amankan. Dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Melalui pernyataannya di media sosial, Ayah Eki berharap agar masyarakat ikut membantu kepolisian menemukan 3 buronan pembunuh putranya. Bully
itu benar-benar nggak bagus loh. Sama Koji. Ya apaan sih nggak mau? Nok tahu kok gimana cara ngadepinnya. Kasus kematian pasangan kekasih Vina dan Eki pada tahun 2016 kembali menjadi sorotan publik usai diangkat dalam sebuah film layar lebar. Tragis, tak hanya dibunuh di jalanan, Vina juga mengalami kekerasan seksual. 8 tahun berlalu, dari 11 tersangka, 3 pelaku tak kunjung tertangkap. Polda Jawa Barat baru merilis status DPO 3 pelaku. Namun, ironis, tanpa disertai sketsa wajah. Didampingi pengacara kondang Hotma Paris Hutapea, keluarga Vina kini berjuang mencari keadilan atas kematian putri tercintanya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Derat, kepada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya terungkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan melaporkan. Pemirsa, aparat pemerintah desa Banjarwangunan memeriksa warganya yang memiliki kemiripan nama dengan nama di daftar pencarian orang terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu kuasa hukum para pelaku yang sudah divonis pengadilan menegaskan klien mereka bukanlah pembunuh Vina Eki. Setelah dikeluarkannya daftar pencarian orang atau DPO oleh Polda Jawa Barat, 3 pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon kini dalam perburuan. Disebutkan ketiga DPO yang bernama Peggy, Andi, dan Dani berasal dari desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Cirebon. Aparat pemerintah desa dan kepolisian telah mendatangi satu persatu warga yang memiliki kemiripan nama dalam DPO tersebut, di mana ditemukan nama Andi sebanyak 15 orang, Dani 9 orang, sementara Peggy tidak ada sama sekali. Namun ketika didatangi, tidak ditemukan kesesuaian seperti ciri-ciri yang tertulis dalam DPO. Kemarin langsung kepolisian bergerak dan mengecek cross-check langsung atas nama yang sesuai dengan DPO itu. Salah satu yang pertama itu Peggy itu nggak ada cross-checknya di sini. Dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross-check tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dari DPO itu tidak ada terbukti. Dan yang terakhir Dani di kami ada data 9 orang, di data hasil cross-check langsung ke lapangan dan hasilnya 0 juga, nggak ada. Sementara itu, pasca kasus kematian Vina kembali ramai, kuasa hukum sejumlah pelaku yang sudah divonis pengadilan menyoroti langkah kepolisian. Mereka menegaskan klien mereka yang sudah jadi terpidana dan jalani vonis seumur hidup bukanlah pembunuh Vina dan Eki. Bahkan menurut mereka sejumlah kejanggalan sudah terjadi sejak awal penanganan kasus hingga fakta persidangan. Dalam tuntutan, korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Dari hasil otopsi, hasil pada saat ini bukan hasil otopsi, hasil ketika pertama kali datang ya, ditemukan sperma. Cuman tidak juga dapat dijelaskan sperma itu milik siapa. Para kuasa hukum ini pun mendesak kepolisian untuk segera membuat terang kasus yang larut 8 tahun ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 lalu kembali mencuat, di mana kedua korban dianiaya oleh 11 orang pelaku dan ditinggalkan di jembatan Kepompongan, Cirebon, Jawa Barat, seolah-olah terlihat mengalami kecelakaan. Bahkan, Vina diduga diperkosa sebelum meregang nyawa. Tanggal 27 Agustus 2016, pukul 22.00, Vina berboncengan motor dengan kekasihnya Eki dan rekannya melintasi Jalan Perjuangan depan SMPN 11 Kota Cirebon. Di perjalanan, kedua korban dilempari batu 11 orang pelaku gerombolan bermotor. Korban sempat berlari menyelamatkan diri, namun para pelaku mengejar dan menjatuhkan korban di jembatan Kepompongan. Saat terjatuh, kedua korban dibawa ke depan SMPN 11 Talun Cirebon dan dianiaya oleh para pelaku. Bahkan Vina alami pemerkosaan.
Usai menghabisi nyawa kedua korban, para pelaku membawa dan meninggalkan jasad di jembatan Kepongpongan agar terlihat seperti terjadi peristiwa kecelakaan. Awalnya keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun, Cirebon. Namun setelah penyelidikan, lebih lanjut ternyata korban bukanlah kecelakaan tunggal, melainkan korban pembunuhan oleh geng motor. 11 orang menjadi pelaku, di mana 8 orang telah ditangkap dan ditahan, sementara 3 orang masih buron hingga saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pakar hukum menilai sejak awal berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki dinilai janggal. Dan berikut adalah cuplikan wawancara rekan Aldi Hawari bersama kuasa hukum pelaku Yogi Nainggolan dan penasehat Indonesia Police Watch Johnson Panjaitan. Sehari kemudian meyakini bahwa ke-8 orang ini adalah korban salah tangkap. Sejak kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari 5 tersangka, yang semula proses penanganannya di Polres Cirebon Kota, yang tidak pernah kami ikuti pada saat pemeriksaan awal. Lalu kami mendatangi Polda Jabar untuk berkoordinasi dengan penyidik sebagai bentuk daripada kinerja kami. Dan Polda Jabar begitu apresiasi atas kehadiran kami, dan kami diterima dengan baik. Lalu kami ingin bertemu dengan pelaku-pelaku yang ditangkap oleh orang tua daripada Eki selaku korban, dan di tubuhnya ini masih banyak luka-luka akibat penyiksaan, ya, penganiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya bersama dengan anggotanya di unit narkoba. Itu yang kami tangkap, penjelasan daripada klien kami. Lalu tidak hanya di situ aja, kami berupaya untuk melakukan investigasi ke Cirebon dan berangkat kami bersama tim saya dan menemui juga pengacara yang ditunjuk oleh tersangka yang lain di luar daripada tersangka yang saya pegang 5 orang. Ada tersangka Sudirman, ada tersangka Saka Tatal, dan ada tersangka Ucil. Nah, lalu mereka mengatakan pada saat penangkapan ini dilakukan oleh semena-mena oleh orang tua daripada Eki, secara semena-mena, yang namanya Rudiana, yang merupakan anggota narkoba Polres Cirebon Kota. Nah, tentu kami tidak hanya begitu saja menerima ucapan tersebut, kami ingin melihat, ya, setelah mendapatkan penjelasan daripada kelima tersangka di Polda Jabar, apa yang Anda lakukan terhadap korban. Ternyata setelah kami telusuri dan apa yang kami lihat di lapangan, bahwa mereka tidak pernah tahu menau dengan kejadian yang terjadi di flyover, artinya di jalan raya. Dan mereka hanya mengatakan bahwa kami di malam itu duduk-duduk di depan rumah Ibu Nining. Kurang lebih 9 orang. Oke, lalu dilakukan penangkapan begitu? Bukan. Kemudian karena sudah agak mulai malam, jam 21.30, suara mereka gaduh oleh Ibu Nining. Mereka diminta untuk berpindah tempat. Lalu mereka berpindah tempat ke rumahnya Pak RT, yang salah satu daripada orang kumpul itu adalah putranya Pak RT, namanya Kavi. Sehingga sepanjang malam itu mereka tidur di rumahnya Pak RT dan besok paginya bubar. Artinya ada 2 titik yang mereka tempati malam itu, satu di rumahnya, di depan rumah Ibu Nining, dan satu di rumah daripada Pak RT yang putranya juga ikut bersama mereka bernama Kavi. Sedangkan peristiwa yang terjadi di jalan raya, ya, itu mereka tidak tahu sama sekali. Nah, 3 hari kemudian, dari tanggal 27 Agustus 2016, ada informasi masuk ke Rudiana sebagai orang. Halo? Baik, Bang Jogi boleh dipersingkat mungkin penjelasannya, Bang? Karena waktu kita terbatas. Oke. Jadi singkatnya, Rudiana itu mendapatkan informasi bahwa di malam tanggal 27 ada anak muda duduk-duduk di depan rumah seseorang di gang itu. Lalu dengan spontan dia, tanpa pikir panjang, tanpa bukti yang sangat mendukung, ditangkapin mereka dan dibawa ke unit narkoba, dipukulin di sana. Apakah kemudian kasus yang sudah ketuk palu ini kemudian yang kita masih mencoba mencari 3 pelaku yang nampaknya diduga masih buron begitu, bisakah kemudian kasus ini diubah begitu keputusannya?
Ya, inilah yang menjadi persoalan. Ini ada indikasi bahwa sejak awal berkas perkara ini banyak masalah ya. Jadi ini bukan cuma perbedaan opini. Pasal yang dikenakan dan sudah disidangkan dan divonis itu menyangkut pasal pembunuhan. Sementara ada peristiwa perkosaan. Dan sampai sekarang ada 3 orang yang masih buron dan tidak jelas sudah 8 tahun. Sementara rekan saya Pak Jonggi bilang bahwa mereka itu bukan pelakunya. Jadi ini kalau lihat proses-proses seperti ini, ada indikasi bahwa ini bisa praktek peradilan sesat. Karena berkas perkara yang diajukan itu bukan berkas perkara yang sesungguhnya dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan. Sementara ini sudah divonis. Nah, kalau misalkan nanti yang ketiga orang itu tertangkap dan ternyata benar seperti yang dikatakan oleh rekan saya Pak Jonggi tadi itu, ternyata pelakunya bukan mereka. Ini kasihan ini pengadilan ini. Karena dia mengadili sesuatu yang sesat akibat dari berkas perkara dan penanganan yang tidak profesional yang dilakukan oleh pihak penyidik, yaitu kepolisian. Ini kan sudah putusan, ini sudah masuk penjara para pelakunya. Sudah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan. Apalagi yang kurang? Justru, jadi apa yang Anda jelaskan itu justru itu titik gelap. Karena tidak ada pasal mengenai soal perkosaan. Yang kemudian yang kedua adalah ketiga orang ini sudah 8 tahun tidak jelas dan tidak tertangkap sama sekali. Sementara setelah divonis, ya pihak pelaku yang sekarang sudah menjalani hukuman lewat pengacaranya mengatakan bukan mereka pembunuhnya. Ya, jadi ini ada indikasi berkas perkara yang menjadi dasar untuk diajukan ke pengadilan itu dibonsai dan tidak menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan apa yang dimunculkan di film dan apa yang dimunculkan juga di dunia goib. Jadi inilah yang menjadi tuntutan dari masyarakat sebenarnya apa yang terjadi. Tapi yang jauh lebih penting dari ini adalah keadilan para korban dan kebenaran. Sehingga proses penegakan hukum ini tidak merupakan proses yang sesat akibat dari penanganan yang tidak benar dan tidak profesional dan penuh rekayasa, begitu. Bahwa ke-8 orang yang ditangkap ini, 7 orang itu tidak mengenal yang satu. Kalau kita bicara dalam konteks kausalitas, bila katakanlah ada beberapa pelaku melakukan satu perbuatan yang sama, ironis satu orang itu tidak dikenal oleh yang lainnya. Ini nyata fakta. Dan sejak dari awal kami sudah jelaskan ini, bahwa salah seorang yang namanya Ripaldi Aditya Wardana tidak mengenal yang 7, sedangkan yang 7 juga sebaliknya tidak mengenal yang 1. Jadi ada skenario jahat ini yang diciptakan oleh penyidik kepolisian Resort Cirebon Kota dalam rangka ya seolah-olah ada peristiwa pembunuhan, padahal apabila kita melihat kembali flashback ke belakang, ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Putra daripada anggota kepolisian yang bernama Rudiana itu berboncengan dengan pacarnya bernama Pina. Dan di TKP ini juga jelas, tidak bisa dipungkirin. Ada marka jalan yang tergores, termasuk juga aspal yang tergores akibat daripada benturan sepeda motor yang dibonceng mereka. Berikutnya, untuk lebih membuktikan dalil ini, yang kami dapatkan informasi melalui teman kami pengacara di Cirebon, marka jalan ini ada berdiri lampu lalu lintas. Tentu lampu lalu lintas itu supaya kokoh ada bautnya. Di baut itu juga ada daging. Bagian daripada daging daripada Eki. Lalu berikutnya, itu sudah jelas menggambarkan ada kecelakaan. Terlepas ada yang mengejar mereka. Tapi kenapa ya klien kami 3 hari kemudian hanya informasi sesat diterima oleh orang tuanya Rudiana, langsung menangkapi mereka termasuk juga anaknya Pak RT, yang mana anaknya Pak RT itu dikembalikan, sedangkan yang lain tidak dikembalikan kepada orang tuanya. Baik. Lalu, tunggu dulu, ini biar jelas nih. Ya. Kemudian setelah kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dan kami mengapresiasi Polda Jabar yang menerima keterangan kami di sana, semua berita acara yang dibuat di Polres Cirebon Kota dalam kondisi mereka tidak berdaya karena disetrum, diinjak, dipukulin, dan ada fotonya tersiar di media. Mereka tidak ada terintimidasi atau oleh siapapun termasuk kami mencabut seluruh berita acara itu. Karena waktunya terbatas, saya mau ke Bang Johnson untuk menutup. Tadi Bang Jogi sempat mengatakan bahwa ada skenario jahat dugaan ya yang
kepada para pelaku ini. Mungkin singkat saja Bang Johnson, apa sebetulnya untungnya ada skenario jahat ini dalam kasus kematian Vina dan Eki? Yang pertama sebenarnya untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Justru seharusnya polisi menyelesaikan berkas ini secara benar dan secara lengkap. Sehingga proses penegakan hukum terutama pengadilan dapat menyidangkan perkara ini secara benar. Akan tetapi yang ternyata yang terjadi adalah tiga belum tetap. Kemudian polisi menjelaskan kemana-mana katanya dia memiliki keterbatasan tentang pelaku. Nah dan sekarang 7 orang ini atau kliennya Pak Jogi ini ternyata sekarang mengaku bahwa dia tidak terlibat dan bukan pelaku. Ini memperlihatkan bahwa seluruh proses ini telah menjebloskan pengadilan dan proses penegakan hukum ini menjadi sesat. Dan polisi harus bertanggung jawab. Pemirsa, Saka Tatal, salah satu mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki terpaksa mengaku melakukan kejahatan tersebut karena diduga tidak kuat disiksa. Dirinya mengaku langsung ditangkap tanpa penjelasan apapun padahal tidak mengenal keduanya. Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina, mengaku saat kejadian sedang berada di rumah. Saka juga menyebut bahwa dirinya langsung ditangkap tanpa penjelasan apapun, padahal Saka tidak mengenal keduanya. Saka juga mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang ngetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Salah satunya adalah penolakan polisi untuk mengecek CCTV yang ada di lokasi. Kami juga melihat ada kejanggalan di situ yang tidak direspon oleh penyidik ya dari awal, bahwa dalam perkara itu ada CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi tidak direspon juga dengan alasan bahwa kepolisian tidak punya katakanlah ahli untuk membuka itu. Itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga ada referensi yang harus ditindaklanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban, ya khususnya di bagian kemaluan. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakanlah kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari si A, si B, si C? Sehingga terang benderanglah perkara itu. Selain kejanggalan tersebut, perbedaan juga terjadi saat rekonstruksi yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Para terpidana ini mengaku bahwa posisi mereka jauh dari lokasi saat kejadian. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul tanpa kejelasan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Nganjuk, Jawa Timur resah terserang wabah cikungunya sesaat lagi di Sindo siang.